سهيلا وسهيل له ثم درسه بجاهين لثم صحابتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الخلفاء الراشدين وجميع الشهداء وخدين الشهداء بدر جميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل بيته جميع أصحابه ثم إلى حضرة الشيخ محمد المغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبو حسن الشاذلي ثم إلى حضرة جميع أولياء الصالحين وجميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا لا حضرة بخل مقلن وهاشم بن يحيى وهاشم أشعري وعبد الله خصب الله ومشير شمسرين بابا سعدي بن عبد العزيز وبابا بن حسن سندوغيري وأنبا رضوان وأنبا أساس رحمة العارفين وأنبا واحد هاشم وأنبا أحمد صديق وأنبا عبد الرحمن الداخل بن واحد هاشم ثم إلى حضرتين جميع مشايخ معهد مطالع وأنوار جميع زوجاتهم وفروع وصولهم جميع سلسلتهم ثم إلى حضرتين وعبد الوهاب وأبا عمنا وأبا سيدي وأبا مصبرة وأبا سفيان وأبا سفيان بن عبد الوهاب وأبا ميمونة بنت زيدي ويا مصري ويا أنور ويا مشكوري ويا سيف الدين زهري ويا فهد المرزوقي ثم إلى حضرتي جميع الطلبة بمعهد وطلع الأنوار جميع متخرجيه ثم إلى حضرتي خصوصا إلى حضرتي مؤلفة الكتاب بهاشم بن الأشعري نفعنا الله بعلومه شاء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman berapa? 46 ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang keempat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u kang kaping papat. Warrabi'u kang kaping papat iku ayyi sahiha ing yen to nasihake sapa muta'allim ma ing barang yaqra'u kang maca sapa muta'allim hu ing ma qabla hifdhi ing dalem sadurunge ngapalake ma qabla hifdhi sadurunge apale ma
Tasqihan kelawan apik atau kelawan sahih jayidan kang bagus. Imma ana kalane ala syekhi ing atase syekh au ala ghairi utawa ing atase saliyane syekh mimman saking wong yukino kang ngukuhake yukino kang ngukuhake sapa man hu ing ma. Jadi begini, yang keempat kita mentaskah, kita memperbaiki taskah itu membaguskan apa yang kita baca sebelum kita menghafalkan dengan benar-benar tak pentaskahan, karena pentaskahan itu boleh kepada guru kita atau kepada selain guru kita atau senior kita yang dirasa memang punya kemampuan untuk mentaskah itu. Hafalan apapun ini terutama adalah urusan untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis. Wa yakfadulan apal sapa muta'alim hu ing ma ba'dalika ing dalam marine mungkon-mungkon tasfih. Hifdzan ing apalan muhkaman kang kukuh atau kang kuat. Summa yukarriru mongko kari-kari baleni sapa muta'alim hu ing ma ba'da hifdzin dalam samarine ngapalake ma. Tikror atau takroran kelawan oleh baleni muadibin kang ngajekake. Setelah kita hafal, kemudian harus kita melakukan tikror atau kita melakukan pengulangan berkali-kali. Karena apa? Bagaimanapun juga manusia itu senantiasa ketempelan sifat lupa. Jika tidak kita ulang, maka pasti lupa. Siapapun itu sifat apapun orangnya, jika tidak pernah mutola'ah, tidak pernah mudarosah, tidak pernah murajaah, insya Allah juga akan lupa seluruh ilmu-ilmu yang dia pernah dihafalkan atau dia kuasai. Itu. Jadi harus. Bahkan saya ingat Ye Maksuli, kalau ayah saya kan udah lama ndak ada, jadi saya ndak ngerti ceritanya. Ye Maksuli aja misalkan, itu mutolaahnya sangat kuat sekali. Jadi sebelum ngaji pun mutolaah. Sebelum ngaji mutolaah, dan tidak pernah lepas dari mutolaah, itu setahu saya. Jadi kuat sekali bermutolaah. Itu selevel seorang kiai yang tiap hari ngaji, dan lek gak ngaji ku gak enak kabeh. Awake gak enak kabeh. Intinya adalah semua pelajaran itu harus kita harus kita telaah. Kita telaah biar kita tidak lupa terhadap pelajaran tersebut. Terus selanjutnya wala yafadhulan aja apal sapa muta'alim syai'an suci-suci qabla tashihi dalam sadurunge naskah syai'. Wala yafadhulan aja apal sapa muta'alim syai'an suci-suci
qabla tashihi dalam sadurunge naskah hu ing naskah ing syai'. Lianau karena stune al-khifdu jadi ini khifdu qabla tasfih lianau karena stune khifdu qabla tasfih maksudnya iku yuki bisa nibake sapa apa khifat at-takhrifa ing ngawahi lafat. Jadi jika kita tidak melakukan tasghir sebelum kita menghafalkan, maka takutnya kita nanti tidak ada hal yang akan terkurangi. Jadi ngawahi lafat tadi at-takhrif ngawahi lafat. Khawatirnya nanti ada beberapa yang cacat dalam hafalan kita. Waktu takut tamalan teman-teman wis maju. Se. Waktu teman-teman harus dingin, waktu takut teman-teman harus disik apa anal ilma, setune ilmu iku la yukhadu aja dialap apa ilmu minal kutubi saking berapa kitab. Fa innahu mongko setune akhdul ilm minal kutub iku adharrul mafasid iku luwih bahaya-bahayane kerusakan. Sudah, waktu takut teman lan teman-teman harus disik. Jadi dulu sudah pernah dibahas di kitab ini bahwa ilmu itu jangan diambil dari kitab. Sudah, itu catatan yang paling penting. Ilmu dan berkali-kali diingatkan sama Mbah Hashim di sini ini. Ilmu jangan diambil dari kitab karena itu adalah adharrul mafasid, kerusakan yang berbahaya. Itu. Kenapa begitu? Jadi kiasnya begini, karena begini, kalau misalkan cukup dengan pakai kitab, maka kita tidak usah punya guru. Kalau misalkan cukup pakai tulisan, jadi sanad perawi hadis itu cukup pakai tulisan saja, tidak usah ketemu dengan orangnya. Kenapa kok harus ketemu dengan orangnya? Dengan kita tahu orangnya, kita akan bisa mensifati orang tersebut sejauh kemampuan kita mensifati, dan ada yang bertanggung jawab karena memang itu yang disebut dengan musalsal ya begitu, ilmu itu harus dituralkan dari orang ke orang, bukan dari buku ke buku. Boleh kita baca buku, boleh baca buku sebanyak-banyaknya, boleh ngaji live streaming begini tidak apa-apa. Tapi setelah mendapatkan keterangan misalkan dari siapa saja, contoh dari saya misalkan, itu nanti langsung kapan-kapan ditasih kepada guru yang sudah ada di depannya. Siapapun gurunya itu silakan ditasih ke sana. Karena tidak menutup kemungkinan saya juga menjelaskannya salah. Biarpun live streaming ini nyata adanya, saya benar-benar live di sini, tapi yang ada di seberang sana itu juga nanti harus mentasih pelajaran ini. Atau konten isi daripada ngaji ini. Itu semacam itu. Nah,
Kalau sama kitab saja tidak boleh, berarti kira-kira sesuatu secara yang tidak ada gurunya juga tidak boleh. Melalui live streaming tidak boleh, melalui YouTube tidak boleh, melalui medsos-medsos yang lain tidak boleh. Dalam arti begini, kita rujukan utama dan satu-satunya adalah ke sana. Jadi misalnya kita belajar ilmu tajwid, misalkan kita bermodalkan dari audiovisual misalkan tanpa ada guru. Kita hanya mendengarkan, kan sekarang lagi ngetren itu, baca Al-Quran cepat, baca apa, kemudian kita hanya mengkaji dari beli paketan itu. Tidak cukup, tidak cukup. Itu al-darrul mafasid. Dan ini sebenarnya bukan Bahasim yang ngendiko, ini para ulama salafus saleh. Orang-orang zaman tabi'in dan tabi'in itu sudah mengatakan begitu. Maka jangan itu sumber dari medsos kemudian kita jadikan alat untuk menjustifikasi sesuatu. Jika kita tidak tahu dari guru kita. Ingat, kita mengambil ilmu apapun melalui medsos, mengambil ilmu apapun dari buku, mengambil ilmu yang tidak langsung dari guru kita, kemudian kita anggap itu jadi suatu kebenaran, maka itu nanti kita akan, jika memang tidak benar, kita akan membodohi banyak orang dan kita akan menyesatkan banyak orang. Dan itu cara yang menyelisihi sunnah Rasul. Dicatat baik-baik, itu menyelisih atau tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa dalam tradisi santri kiai di kalangan kita, itu jarang ada yang melakukan live streaming, lebih banyak ngaji-ngaji offline, karena beliau-beliau itu menyadari bahwa mengaji live streaming itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi karena zaman sudah seperti ini, dan apalagi sekarang ada COVID, ya harus live streaming. Cuman harus ada catatan, ini tidak untuk dipedomani karena tidak ketemu langsung dengan gurunya. Harus mubasyir, harus muwajahah, harus talaki, itu harus. Karena Nabi Muhammad memberitakan ilmu, mengajarkan ilmu, menceritakan ilmu, itu juga dengan cara bermuajah. Jadi secara mubasyarun, jadi langsung. Saya lanjutkan. Wa bagi lan seharusnya lan sayukjo apa ayah dirangnya toh nekaake sapa muta'allim atau murid indahu ing dalam sandingi muta'allim ad-dawata ing wadah mangsi wal qalawa lan polpen wasikina lan gaman. Liyaslika krono supaya bagusi sapa muta'alim wayat batalan melanggeri sapa muta'alim ma yusahhiha ma ing perkara ma ing bareng sahih kang bagusi sapa muta'alim hu ing ma apane lughatan bahasane wa i'raban lan i'rabe. Jadi pada saat kita mau mentaskhih atau apapun itu, saat kita belajar, kita harus menyiapkan wadai mangsi dan polpen dan pisau. Untuk apa? Ya mungkin ini kalau pisau ini untuk memperbaiki banyak hal termasuk ngeliriti. Tapi kalau misalkan ngeliriti nggak usah pakai wadah mangsi. Kalau sekarang sudah kurang relevan, karena intinya itu wadah mangsi itu kita pastikan bahwa pena kita itu ada tintanya. Sama kita wadah mangsi itu sekarang berarti langsung all in dalam satu pulpen begitu. Ojo terus supaya enak-enak terus kita memberi keterangan dalam satu kitab, ternyata pulpen kita kehabisan tinta. Itu harus kita siapkan semua agar kita nanti. Jadi begini,
liyasliha wa yadbata. Melanggar itu kita memberikan tanda-tanda. Jadi tanda dari atau mim muskilatil qiraah atau mim muskilatis siyak misalkan. Jadi dari kesulitan-kesulitan muskilatil asyak. Jadi kesulitan-kesulitan susunan bahasa dan lain sebagainya kita kasih tanda. Itu tujuan mutolaah di situ. Jadi jangan sampai terus gara-gara kita tidak mutolaah kemudian kita mengajarkan suatu ilmu gara-gara sudah live streaming misalkan, kemudian kita diawur live streaming diwawur macane ngeterangan diawur, jangan. Jadi memang harus dipersiapkan benar siapapun itu, jadi termasuk apalagi yang bodoh-bodoh seperti saya ini, jadi harus benar-benar ada persiapan sebelumnya. Jadi jadi orang yang tanpa mutolaah itu tidak ada, tanpa murojaah mudarosah tidak ada. Kecuali orang itu memang super jenius. Orang super jenius berarti dia sudah hafal di luar kepala, tinggal ditutup gitu aja. Dan tidak punya sifat lali. Tapi pikir nggak ada kalau nggak ada orang tidak punya sifat lupa. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku ayu bakir yang ento isuan sapa muta'allim li sima'il ilmi krana ngrungokno ilmu, li sima'il ilmi krana nyimak ilmu, la siyama pemane al hadisi, la siyama hadisi apa mane hadis, apa mane ngrungokake hadis, wala yuhmilu lan orang gugurake sapa muta'allim al-istighala ing sibuk bihi kelawan hadis, wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune hadis, wan nadharu fi isnadihi lan ningali ing dalam sanad-sanate hadis, wa ahkamihi lan pira-pira hukume hadis, wa fawaidihi lan pira-pira faedah hadis, wa lughatihi lan bahasanya hadis, wa tawarikhi lan sejarah hadis. Yang kelima kita ayu bakiro isu-isuan itu berarti maksudnya begini. Jadi isu-isuan itu kita harus termasuk memprioritaskan untuk menyimak ilmu tentang, terutama ilmu tentang hadis. Ini yang kelima. Ilmu tentang hadis terkait apapun itu, dan kita tidak boleh la yuhmil al-istighal. Kita tidak boleh terganggu oleh kesibukan yang lain yang bisa menggusur ini belajar hadis ini. Entah itu berkaitan dengan ilmu hadis, ulumul hadis, kemudian ilmu sanad, kemudian hukum-hukumnya, faedah-faedahnya, sampai sejarah hadis. Itu semuanya harus kita pelajari benar-benar. Karena sekali lagi sama Al-Quran dan hadis itu juga sama. Dalam hadis juga ada beberapa hadis yang bersifat mujmal, bersifat global, bersifat masih umum. Dan sekali lagi, jadi saya jadi teringat kalau dengarkan Gus Baha itu. Jadi sekarang orang banyak yang dikit-dikit bilang sunnah Rasul. Ini enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Kita harus ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dan lain sebagainya. Tapi disuruh mereteli sunnah aja sudah tidak bisa. Kata Gus Baha, kita sholat 5 waktu itu kita sudah menjalankan sunat enggak karo-karoan akeh. Dan itu belum tentu dilakukan oleh mereka yang mengatakan pengen menghidupkan sunnah. Jadi sunnah Nabi itu, saya pernah kapan hari diskusi sama oleh santri, sunnah Nabi biarpun dilakukan sekali itu adalah juga sudah tuntunan atau sunnah Nabi. Dan itu berlaku selamanya ila yaumil qiyamah. Itu. Oleh sebab itu
pentingnya ilmu hadis adalah begitu. Karena apa? Karena ini adalah rujukan utama kedua dari istinbatul hukum. Wa ya'tani lan nemen-nemen sapa muta'alim awalan dalam kawitane bi sahihil Bukhari kelawan kitab sahih Bukhari wa muslimin lan muslim. Jadi yang paling utama adalah kitab sahih Bukhari Muslim. Summa baqiyatul kutub summa kari-kari sekarine bira-bira kitab al-usuli kang pokok al-mu'tamadati kang den pedomani fi hadza sya'an dalam iki-ikilah sya'an tingkah Muwatta kaya kitab Muwatta al-Imam Malik. Jadi Muwatta nya Imam Malik wa Sunan Abi Dawud lan kitab Sunan Abi Dawud wan Nasai lan Imam Nasai wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Jami' Tirmidzi lan kitab Jami' Tirmidzi. Ini semua adalah kitab-kitab yang dikodifikasi atau ditadwin oleh para muhaddis. Jadi Muwatta sampai niku wandel. Sunan Abu Dawud, Sunan ini adalah para mudawwinul ahadis. Jadi orang yang mengkodifikasi, yang membukukan hadis beserta sanad-sanadnya. Bukan hanya redaksi hadis, tapi beserta perawi hadis yang sambung hingga kepada Rasulullah. Jadi suatu cerita hadis itu sebenarnya para mudawwinul hadis itu mengumpulkan cerita. Misalkan ada 5 orang cerita tentang satu hal yang sama di tempat yang berbeda. Jadi beliau-beliau ini para muhaddisin itu beliau mencari para syekh-syekh itu. Dicari, diteliti hidupnya bagaimana, perilaku yaumiyahnya, hariannya bagaimana, dicatat semua. Jadi memang seleksi yang paling ketat adalah Imam Bukhari. Seorang perawi hadis itu punya standar yang sangat ketat bagi Imam Bukhari. Sekaya awan dewe jelas kamal bulan, pasti tidak masuk sudah. Itu punya standarisasi. Kemudian baru beliau sowan kepada para perawi hadis tersebut. Misalkan, ya Syekh ceritakan kepadaku hadis yang kamu punya, yang kamu dapat. Cerita saya mendapatkan hadis ini, dicatat. Anda mendapatkan hadis ini dari siapa? Misalkan dari ini, dari A. Kemudian yang ini saya juga cerita yang sama dari B. Bisa satu orang yang sama menceritakan dari dua sumber. Sudah, menceritakan banyak hadis dengan sumber yang berbeda-beda, banyak hadis dicatat. Ketemu dengan syekh yang lain gitu dicatat. Begitu terus. Dan itu sampai diteliti, perawi sebelum-sebelumnya diteliti, ditase sama para muhaddisun. Jadi tidak main-main, harus ketemu dengan orangnya. Dan kiai tersebut, syekh tersebut setelah ditanya sama Imam Bukhari, misalkan ditanya, Anda dapat dari siapa? Saya dapat dari Syekh A misalkan. Misalkan Syekh Abdullah misalkan, contoh aja kan, apa-apa Syekh Abdullah. Dari mana Syekh Abdullah? Syekh Abdullah ada di Irak. Lah ternyata beliau ini orangnya di Mesir. Belum pernah seumur hidup belum pernah ke Irak. Syekh Abdullah juga seumur hidup belum pernah ke Mesir. Berarti tidak pernah ketemu intinya. Jadi harus dicari kemungkinannya. Oh, berarti pernah ke sana, yang sana pernah ke sini, oh berarti pernah ketemu. Dicek semua, harus ketemu. Atau kurunnya berbeda, ternyata setelah Syekh Abdullah meninggal, ini Syekh misalkan yang dimintai hadis ini baru lahir, atau usia 5 tahun, atau usia 10 tahun, belum kemana-mana 10 tahun misalkan.
Tetap tidak bisa, harus diuji, benar-benar diuji bahwa sudah pernah ketemu. Itu adalah periwayatan hadis. Nggak bisa main-main, nggak terus enake dhewe terus lahir lagi tahun 1800-an bondo modal membaca seluruh kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dipadukan sana sini, langsung bahwa kitab Sahih Bukhari itu ada yang dhaif, misalnya didhaifkan oleh orang yang lahirnya belakangan. Ketemu sama Imam Bukhari belum pernah, ketemu sama Imam Muslim belum pernah, didhaifkan. Dan itu jadi rujukan besar, di dalam dunia ya, dalam dunia keagamaan mereka. Dan itu dicatat besar-besar dalam medsos itu, biasanya dalam website itu. Sederhana, telah ditasih oleh Syekh Al-Albani. Padahal kodifikasi hadis, tadwinul hadis itu sudah selesai, sudah terbukukan, tercatat, sudah. Itu sudah selesai. Nah, kalau pengen mendhaifkan berarti harus ketemu dulu dengan para mudawwinul hadis. Dan ini posisinya sudah sekian ratus tahun meninggalkan kita, yang tersisa hanyalah amal baik berupa kitab-kitab hadis, musnad itu. Loh, kok didhaifkan? Terus modalnya apa? Loh, ini adalah salah satu dan sudah pasti ini menyelesaikan sunnah Rasul. Berarti barang siapa yang mengambil kutipan hadis yang telah disahihkan oleh misalkan Syekh Al-Albani, menurut saya secara pribadi itu menyelisih hadis, karena kecuali Syekh Al-Albani pernah ketemu dengan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para muhaddisun, pernah ketemu dengan orang perawi hadis itu, para muhaddisun sudah pernah ketemu. Syekh Al-Albani itu sudah pernah ketemu secara langsung, tidak secara mimpi. Secara mimpi tidak boleh. Ada perawi hadis cerita, aku mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah benar adanya, itu pasti mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah dawuh, aku mimpi ketemu Rasulullah cerita nang aku, terus itu jadikan hadis. Tidak bisa, tidak boleh. Itu benar adanya, yang dikatakan Rasulullah wahyu benar adanya, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, cuman wahyu yang berupa hadis. Dan yang dikatakan dalam mimpi wahyu, iya wahyu, tapi khusus untuk siapa yang dituju di dalam mimpi itu. Misalkan kalian ditemui Rasulullah, terus kalian dikasih wejangan, jangan dianggap itu hadis, bukan. Jadi itu iya dari Rasulullah, tapi khusus untuk kalian, tidak untuk disebarluaskan. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan bahayanya di sini, bahaya sekali. Jadi ini sudah senyata-nyatanya adalah memang menyelisihi hadis, menyelisihi sunnah Rasul. Bicaranya menghidupkan sunnah Rasul, tapi caranya untuk mengambil hadis itu juga sudah menyelisih sunnah Rasul. Mendhaifkan hadis dengan cara menyelisih sunnah Rasul, ini sudah salah. Itu sudah, naudzubillahi min dzalik. Makanya ini pentingnya kita belajar ilmu secara muwajah begini, secara mubasyar begini. Mubasyar itu ya bodoh karo live streaming sebenarnya, cuman yaitu, jadi kalau kalian lihat siaran TV mubasyar, jadi live streaming langsung live. Yang buat tidak sah itu kan tidak muwajah, tidak ketemu. Saya lanjutkan. Wala yang bagilan ora sayukjo lan ora seharusnya
Apa iku? Terus iku yaqtasira ya betul ya? Qaf ya. Apa yaqtasira yen tong ringkas sapa muta'allim alama ing atase barang wa tawi ya ma iku aqallu luwih sithik ming dalika saking mengkono-mengkono sahih Bukhari. Minimal kita harus belajar kitab Sahih Bukhari. Nah itu. Wa ni'mal mu'in lan iku sak bagus-baguse. Wa ni'mal mu'in iku sak bagus-baguse kitab kang nulung lil faqihi kedua ahli fikih. Kitabus Sunanil Kubra utawi kitab Sunanul Kubra li Abi Bakrin Al-Baihaqi punyanya yang disusun oleh Imam Baihaqi. Ini Sunan Kubra. Imam Baihaqi adalah seorang imam yang hidup di daerah Naisabur, kalau nggak salah di Naisabur. Seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i yang hidup di kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah ekstrim. Ini hampir semua guru-guru beliau adalah dari Naisabur, ya Syafi'iyun juga dari Naisabur. Ini mazhab Syafi'i. Jadi ini kitab yang paling bagus menurut Mbah Hasyim Asy'ari dalam hal hadis, dalam hal fikih, itu adalah Sunanul Kubra. Fa innal hadisa maqastune hadis iku ahadu janahayil ilmi iku salah suwijine suwi lorone ilmu bisyariati kelawan syariah wal mubayyinu lan kang nerangake li kasirin perkara kang akeh minal janahi saking suwiwi al akhir kang liyane wa utawi ya al janah al akhir iku al Qur'anu Qur'an. Jadi maksudnya ini begini, jadi hadis itu sesungguhnya adalah merupakan satu pasang, salah satu dari sepasang sayapnya ilmu dalam urusan syariah dan urusan apapun, dan juga merupakan penjelas dan juga apa istilahnya wal mubayyinu likasirin minal ja'nah. Jadi penjelas dari hampir banyak dari sayap sebelah. Jadi menjelaskan banyak hal yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Maksudnya adalah dari sayap yang lain. Wahwa, jadi sayap yang lain itu adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran. Al-Quran dan hadis itu diberatkan sepasang sayap, dan kita tidak akan bisa terbang kalau kita tidak punya sepasang sayap. Makanya jangan terus kita berat kepada Al-Quran saja, hadisnya kita tinggal, kita berat pada hadis saja, Al-Qurannya ditinggal. Harus berjalan seiringan. Karena itu sekali lagi itu adalah sumber utama istimbatul hukum. Jadi sumber utama pengambilan hukum adalah Al-Quran dan hadis. Cuman ya begitu, tidak bisa kita kalau dapat satu hadis kemudian langsung kita aplikasikan, jangan. Kenapa? Karena ini harus kita komparasikan dengan banyak redaksi hadis yang lain. Sama redaksi Al-Quran juga begitu. Dapat satu kemudian langsung diaplikasikan, jangan. Itu kalau diambil sisian tidak secara utuh, maka itu nanti akan jadi masalah. Harus kita kaji secara utuh. Jika tidak, nanti terkesan ada juga beberapa ayat yang di dalamnya itu seolah-olah memang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka itu dibutuhkan ilmu.
Ini adalah memang kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai nanti gara-gara beda dalam cara pengambilan, kemudian kita bengkerengan, kita merasa diri paling benar. Ini bahaya, paling benar itu bahaya. Dalam kitab ini jelas tidak boleh. Merasa paling benar itu adalah sudah setengah daripada kebodohan. Merasa itu setengah daripada kebodohan. Itu setengah daripada permasalahan kefasatan. Jadi kerusakan. Jadi misalkan yang satu, kenapa begini? Kenapa kita tidak boleh berdebat? Di sini juga Mbak Sim mengatakan tidak boleh kita melakukan perdebatan, kita mempelajari sesuatu yang ikhtilaf sebelum kita mempelajari satu fun yang fokus atau satu disiplin yang fokus. Karena pada akhirnya begini, kita contoh sederhana, 4 imam mazhab itu sumbernya sama semua. Imam Hanafi sama, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu sumbernya sama semua, Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata hasilnya, produknya berbeda. Lu kok iso sumber podo hasilnya berbeda? Ya itulah hebatnya Al-Quran dan hadis. Tergantung sudut pandang kita mengkajinya dari sudut pandang yang mana. Tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Berarti kamu tidak sesuai dengan Al-Quran. Lu kok dhisik. Ojo terus lek podo gak sesuai dengan Al-Quran. Justru kita lihat dulu kamu sudah sesuai belum. Dikatakan loh saya sudah hafal Al-Quran misalkan. Loh ternyata dalam hadisnya bagaimana? Loh urusan hadis saya sudah selesai. Siapa yang kamu pedomani misalkan? Misalkan dia ternyata pedomannya adalah kitab hadis yang disahihkan oleh Al-Albani misalnya, Nasiruddin Al-Albani misalkan. Jadi kita uji dulu Al-Albani bagaimana? Kan tetap ini harus kita uji. Jadi semuanya harus uji. Enggak terus kemudian moro-moro mereka berat memvonis kita tidak boleh. Loh kita juga boleh, ayo kita uji secara ilmiah. Secara ilmiah harus diuji semua. Tapi tidak untuk terus aku bener kon melo aku. Tidak. Urusan itu adalah urusan masing-masing. Jadi ini bari'um mimma ta'malun. Tapi ojo sampai kita mendiskreditkan satu dengan yang lain, memaksakan satu kepada yang lain. Ini yang tidak boleh. Karena kita punya manhaj yang jelas, kita meyakini bahwa apa yang kita pelajari sanadnya dari kiai kita dari kiainya lagi, terus sambung sampai kepada Rasulullah. Dan memang tuntunannya adalah begitu. Dan belum pernah satu pun di antara mereka yang pengen ngajak diskusi secara benar, secara ilmiah terkait apapun itu yang mereka tuduhkan. Belum pernah. Apalagi saya lebih senang kalau di live streaming kan atau di live kan di televisi nasional. Itu malah menarik. Itu adalah kajian ilmu beneran. Kajian ilmu beneran. Itu mereka sama yang teriak-teriak khilafah sama, saya juga begitu. Kan ada yang mu'alaf masuk Islam itu punya caption macam-macam. Saya tanya, caption man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu. Saya tanya, juga tidak pernah ada jawaban. Insya Allah di timelinenya masih ada itu Twitternya dia sekarang. Tanya banyak hal saya terkait khilafah. Saya tanyakan, katanya itu ajaran Rasul. Terkait bendera, saya sudah jelaskan kemarin, katanya itu bendera Rasulullah. Itu jelas ingkarus sunnah, pasti ingkarus sunnah sudah itu. Kenapa khotnya beda? Rasulullah khotnya khot kufi kalau nggak salah. Itu bukan khot kufi itu. Dari tulisan sudah salah, ini berarti dia sudah melakukan pemalsuan hadis, pemalsuan atas nama Rasulullah. Itu hukumannya berat kalau di akhirat itu. Terus liwa dan roya katanya
satu-satunya bendera Rasulullah. Salah. Masih banyak lagi bendera Rasulullah. Tapi tidak ada tulisannya. Hampir semua riwayat menyatakan tidak ada tulisannya panji Rasulullah itu. Tapi sekarang jadi trademark itu, di mana-mana dikibarkan. Setelah selesai demonstrasi digeletakno. Katanya, "Lu kamu udah suka sama tahlil, kepanasan ya? Kalau ada apa namanya kalimat tauhid." Lu awak dewek bermari sembahyang ku mesti maca tahlil. Lu mereka hanya dikibar-kibarkan begini, pakai ditaruh di dada kemudian masuk ke dalam WC. Enggak boleh. Adabnya sudah enggak ada. Sudah enggak punya tata krama itu. Pakai di topi. Loh, enggak apa-apa. Ditaruh di topi enggak apa-apa, di kaos enggak apa-apa. Tapi kalau masuk ke kamar mandi, karena kita harus meyakini itu adalah tempat berkumpulnya atau tempat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menjijikkan, maka kita taruh. Urusan adab. Ada lagi malah digeletakno masuk got. Banyak foto-foto itu dulu waktu di masuk mana dilunggoi. Jadi makanya saya mengibaratkan apa istilahnya? Kalau misalnya keledai dikasih baju emas pun tetap keledai dia. Iya apa tidak? Nah, itu. Kalau manusia dikasih baju seelai-elai kayak apa gerombel-gerombel, tetap isinya adalah manusia yang punya pikiran yang harus digunakan. Tidak boleh terus kita taklid, tidak membuka cakrawala kepada yang lain, tidak boleh. Ayo diskusi. Diskusi tenanan, ayo. Tapi mereka enggak. Mereka kalau sudah diajak diskusi, dia terus pakai ayat, pakai hadis bahwa katanya disuruh menghindari perdebatan. Ini kan repot. Ini bukan berdebat, diskusi. Kalau berdebat itu ngotot, kalau diskusi berarti semua mengajukan logika atau apa namanya silogisme yang runut. Cara berpikir yang epistemologis jelas. Enggak terus comot sana comot sini enggak sesuai. Mohon maaf saya menghindari perdebatan. Akhir-akhir ini sering begitu. Saya ketemu mereka, mohon maaf saya menghindari perdebatan. You kan repot, saya tidak ngajak berdebat. Kalau nanti dia sudah mengajukan beberapa, saya mengajukan beberapa, udah kita uji secara ilmiah. Itu begitu. Itu orang kalau sudah masuk dalam dunia eksak, ya kan? Kemudian kemasukan doktrin-doktrin tertentu, eksaknya sudah nggak kepake, sudah nggak kepake sama sekali. Mereka sangat apa namanya meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Padahal kebenaran itu secara teori filsafat, kebenaran seseorang itu dibatasi oleh kebenaran orang lain secara ilmu filsafat. Dan kebenaran itu sifatnya relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Satu-satunya kebenaran mutlak adalah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa tadi? Oh iya makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala imamuna, qala wasda'u sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu muga pada kita sapa Allah Gusti Allah anu saking Imam Syafi'i man utawa sapane wong iku nadhara ningali sapa wong fil hadis ing dalam hadis qawiyat mongko bakal kuat apa hujjatuhu hujjahe man. Sudah barang siapa yang berpegang teguh atau berpendapat berdasarkan hadis maka hujjahnya itu kuat. Sudah. Wasadu sudah kaping 6 iku idza syarahan alikani nyarahi sapa muta'allim mahfudun ing apalane muta'allim al-mukhtasarat al-mukhtasarati kang den ringkes kemudian wallahu batalan lan melanggeri sapa muta'allim ma ing barang fiya ing dalam mahfudat al-iskalat minal iskalati saking perkara kang muskil bal fawaitilan bil fawaita al muhimmati kang penting
intaqala mongko pindah sapa muta'alim ila bahsil mabsutati maring pembahasan kang den beber. Jadi ila bahsil mabsutah itu maksudnya membahas disiplin ilmu yang lain gitu loh. Mabsutah itu kang dibeber itu kayak kitab yang dibuka ini loh. Jadi pelajaran yang kalau istilahnya mabsutah itu sekarang apa ya? Open class, kemudian open course. Jadi dibuka kursus, dibuka kelas dan sebagainya, itu namanya mabsutah. Jadi kang den beber ma'al mutolaati sertane mutolaah ad-daimati kang langgeng. Sudah saya lanjutkan dulu, nanti saya teruskan ini. Jadi yang keenam itu jika kita sudah mensyarahi hafal-hafalan kita dan meringkas, meresum. Jadi kita kalau hafal sesuatu itu harus kita kita resum dulu. Kita harus membuat catatan-catatan ringkasan terkait pelajaran yang kita pahami. Ini kitab tentang apa? Ini kemudian di bab ini begini. Harus diresum. Makanya jadi mukhtasar itu ringkasan atau resum daripada sesuatu yang besar. Memang harus kita latih begitu. Kemudian kita pelanggeri itu kita batasi, kita kasih tanda-tanda, ini sampai ini adalah begini, ini begini. Jadi saya ini kitab ini juga banyak coretan-coretan, kasih coretan-coretan. Itu namanya lobat. Jadi namanya pelanggaran. Jadi saya harus tahu ini adalah misalkan ada kemudian di sini ada gini lah, makanya Allah batoma fiha minal iskalati itu. Jadi melanggeri dari kemuskilan. Makanya kita kasih tanda-tanda, kasih rujuk, kasih apa, ini adalah merupakan kita ngasih pelanggaran terhadap kemuskilan atau sesuatu yang kita rasa susah. Itu begitu. Karena ya itu kita kalau baca kitab kuning nanti beda penyusun, beda uslubnya beda, atau susunan kalimatnya nanti bisa beda. Nah, itu butuh penandaan. Jadi semua ringkasan itu yang menyangkut tentang kemuskilan, kemudian faedah, kemudian catatan-catatan mana yang harus saya garis bawahi, yang penting. Jadi muhimmat itu berarti mungkin bisa kita garis bawah, ini muhimmat, ini penting, sesuatu hal yang penting itu muhimmat, itu harus kita kasih tanda. Itu begitu. Zaman aku kuliah biyen ya tak kayak stabilo lah. Kalau saya baca buku saya kasih stabilo. Apa kok stabilo ya gak ngerti ya, mung sing disi koyo odol bareng kan ya. Lho jenenge Soden kok odol. Nang kene numpak apa? Aku rene mau numpak Honda. Aku numpak Honda Mio misalkan. Nah, kok Honda kok Mio misalkan. Nah ini kan gak iso. Kena Mio iku Yamaha kok Honda Mio. Ya karena lebih duluan Honda. Jadi nanti wong desa-desa yang tua-tua coba ya, misalkan daerah Gedong lah. Wong tua-tua. Hondamu nang ndi? Insyaallah si akeh sing ngene iku. Sing tua-tua Hondamu nang ndi? Padahal sing ditumpaki Yamaha atau Suzuki dan lain sebagainya. Itu sama. Ad-daimati sudah. Wa ta'likilan, taklik itu berarti gantungan. Taklik itu saya mengatakan adalah cantolan itu kaitannya. Jadi nanti ada pasti, makanya jadi harus ngaji itu harus punya guru biar kita tahu taliknya itu kemana itu, cantolannya kemana itu harus jelas. Ma takliki wa takliki malan, takliki barang yang murukang liwat apa sapa muta'alim bihi kelawan ma. Sudah. Aw yasma'u utawa krungu sapa muta'alim hu ing ma minal fawaid saking pira-pira faedah
an-nafisati kang an-nafisati kang apik kang indah, wal masail lan pira-pira masalah ad-daqiqati kang lembut. Daqiqah lembut itu maksudnya sangat terperinci, sangat saking lembutnya. Jadi masalah-masalah yang kecil. Ini taklik ini. Jadi taklik dari faedah-faedah yang bagus, kemudian masalah-masalah yang rumit, wal furu wal gharbiyah lan pira-pira cabang al gharbiyah kang aneh, al gharbiyati kang aneh atau kang langka, longko. Kang langka wa halalan ngudari si wa halal lan ngudari sapa mutalim al muskilat ing bira-bira al muskilat ing bira-bira kesulitan, wal furuqilan bedake baina ahkamin ing dalam antarané bira-bira hukum mutasyabihatin kang serupa min jami'an wa ulumi ing dalam sakabehane bira-bira macame ilmu. Sudah. Ini adalah, jadi ini ada istilah-istilah harus kita pahami, ada ta'liq. Ta'liq itu berarti apa namanya, mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Kemudian terkait banyak sekali. Kemudian al-furu' al-gharbiyah, cabang-cabang yang langka. Kemudian mengurai masalah-masalah ini. Kita mengkaji kitab itu tujuannya adalah salah satunya adalah itu. Dan juga kita memerinci, membedakan hukum-hukum yang mirip. Hukum-hukum yang mirip dari sekian banyaknya cabang ilmu yang ada di dunia ini. Terutama pada saat kita belajar, pasti nanti kita pelajari apapun pasti nanti ada beberapa cabang-cabangnya. Cara baca Al-Quran saja itu menurut imam siapa itu nanti banyak sekali. Itu nanti kita buatkan catatan-catatan, kemudian kita buatkan apa namanya di sini istilahnya kita pelanggeri mana-mana yang muskilat, kemudian kita kasih taklik-takliknya dan lain sebagainya. Itu begitu. Atau jika memang kita merasa tidak mampu untuk ke arah sana, sudah kita fokus kepada satu imam saja dalam teknik pembacaan Al-Quran misalkan. Itu begitu. Wal takun lan becik ana sapa apa ma. Se. Lan becik ana apa ma? Becik ana sapa apa ma iku himmatu cita-citane muta'allim. Jadi himmatu jadi khabarnya kana. Fi talabil ilmi dalam golek ilmu aliyatan, fi talabil ilmi dalam nubril ilmu aliyatin kang luhur. Aliyatin kang luhur. Sudah. Kita harus punya cita-cita untuk meraih ilmu setinggi-tingginya. Fala yaktafi mongko orang ngalap cukup sapa muta'alim biqaulil ilmi kelawan sithik ilmu ma'a imkani kasirihi sertane kongangi utawa memungkinkan kasirihi ngakehno ilmu. Kita jangan cukup berpuas diri dengan mendapatkan ilmu yang sedikit jika kita masih memungkinkan mendapatkan ilmu yang banyak.
Itu maksudnya kita habiskan waktu kita untuk mencari ilmu. Ojo terus mangan turu misalkan santri-santri mangan turu engko kiriman tek ngamuk-ngamuk jalur kiriman maneh misalkan begitu. Banyak yang begitu. Banyak. Zaman saya mondok dulu juga banyak alasannya tuku kitab kantel-kantel kok tuh golek ngene kaca-kacane. Kitab apa sing kantel-kantel? Kitab iki misalkan kitab yang minimal 2 jilid itu digolek kabeh. Nah, sing paling banyak biasanya kitab hadis-hadis itu kantel-kantel. Nah, iku digoleki, engko regane piro takoni dicatet. Bu, iki sakmene. Ponakane kancaku. Ya sing lanang ya ana, sing wedok ya ana. Sing ngene iku. Dadi njaluk kiriman ae tuku kitab kantel-kantel. Engko lek wis ditakoni kitabe nanti, Nduk. Ical, ngono ical. Itu guyu karo pamane. Lah ya kok iso alasannya tuku kitab. Alasannya hilang. Ya, kayak begitu. Teman saya. Ya pernah ponaan tapi usianya hampir seimbang gitu loh, selisih 3 tahun atau berapa itu. Itu. Jadi berarti tidak niat cari ilmu, niat cari duit, ngabisin duit orang tuanya dengan alasan cari ilmu. Nah ini maksudnya kalau kita punya kesempatan yang banyak, kita harus senantiasa menambah ilmu kita. Jika kita mungkinkan untuk berbanyak, wala ya kenalan ojo nrimo sapa lan ora kena nrimo sapa muta'alim min irsil anbiya saking warisane pira-pira para nabi biyasirin kelawan perkara kang enteng utawa kang saithik. Jadi kita ini jangan mengambil sesuatu yang paling ringan dari warisannya para nabi. Jadi kalau bisa kita tanggung, kita pikul semampu kita. Kalau kita mampu 2 ton, mikul 2 ton, kenapa kita hanya bawa 1 kilo, itu maksudnya begitu. Kalau kita mampu mempelajari ilmu-ilmu warisan dari para nabi lebih banyak, kenapa kita harus sedikit? Itu semacam itu. Wala yakhir lan ora kena ngakhirake, wala yakhir lan ora kena ngakhirake sapa muta'alim tahsila fawaidatin ing ngasilake faidah tamakana kang kongang utawa kang mungkinake sapa muta'alim minha saking tahsil. Fa inna lit ta'khiri mongko stune fa inna litakhiri afatin mongko setune ngakhirake biro-biro afat. Sudah. Ini saya jelaskan kita yang selanjutnya setelah koma tadi, biasir tadi, wala yuakhirulan ora kena ngakhirake. Kita tidak boleh mengakhirkan untuk mendapatkan faedah jika kita masih memungkinkan untuk mengawali mendapatkan faedah tersebut. Karena mengakhirkan itu untuk menghindari adanya beberapa dampak jika kita mengakhirkan. Jadi dampaknya apa saja? Ya bisa apa macam-macam. Jadi kalau kita maksudnya itu yuakhiru takhsili fawaidah, itu kita ngende-ngende waktu. Kita akhirkan berarti kita ngende-ngende waktu, tidak kita segerakan. Nanti kalau tidak segera kita segerakan, bisa jadi banyak hal yang terlewat depan kita, termasuk mungkin kita sudah tidak sempat lagi untuk meraih hal tersebut. Selanjutnya wali annahu lan karono stuhne muta'alim iku idza hasulaha narikane ngasilake sapa muta'alim ha ing faedah fi zamanil hadir ing dalam zaman saiki hasula mongko bakal hasula mongko ngasilake sapa muta'alim fi sani ing dalam kang kedua ghairuha ing saliyane. Nah kan jika kita bisa
kita bisa meraih sekarang, kenapa harus kita tunggu esok hari atau lusa? Karena kalau sekarang sudah bisa kita selesaikan, kita pelajari, maka besok atau lusa kita akan pelajari yang lain. Maksudnya begitu. Kalau kita akhirkan nanti akan banyak hal yang terlewat oleh kita. Jadi litakhiril afat itu, jadi biar kesulitan kita taruh di belakang sendiri. Jadi jangan sampai kesulitan kita gara-gara kita akhirkan, kita justru malah mendapatkan kesulitan yang sangat banyak. Selanjutnya saya lanjutkan. Tadi nanti berarti kita sampai segini aja. Jadi ini dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim, saya untuk Ramadan ini saya hanya membaca sampai Adabul Muta'alim saja, bukan Adabul Alim. Karena memang ini yang sering terlepas dari kita adalah adab seorang murid. Kalau adab seorang guru mungkin di kesempatan yang lain karena memang waktunya yang tidak cukup. Yang pertama, terus yang kedua, anak-anak kan ngeresum ini ya. Jadi kenapa dibuat agak terperinci itu karena memang juga beberapa santri ada yang diperintahkan untuk meresum ini. Sebagai tugas gitu ya. Wayak tanimu lan ngalap keuntungan sapa muta'alim waktu faraghi yang dalam waktu luange muta'alim wa nasyatihi lan waktu bergase wa nasyatihi lan waktu sehat juga sehat. Jadi nasyat ini lincah itu loh. Wa nasyatihi lan waktu lincah atau terengginase muta'alim. Wa zamana afiyatihi lan ing dalam waktu warase muta'alim. Wa syarkha syababihi lan kawitan waktu name muta'alim, jadi di masa muda. Intinya beginilah. Mumpung kita masih kuat, kita masih mampu, kita masih punya kesempatan, kita masih diberi Allah kesehatan, semua indera kita, semua fisik kita, maka kita jangan mengakhirkan dalam menghasilkan ilmu. Karena kita menunda hari ini, kita akan kehilangan hari esok. Maksudnya begitu. Kalau kita segera menghasilkan ilmu sekarang, besok kita akan menghasilkan ilmu yang lain. Otomatis nanti bekal kita akan semakin banyak. Intinya begitu. Ojo dinding. Qabla urudil mawani yang dalam sadurunge urud itu anyar apa? Qabla urudil mawani yang dalam sadurunge anyar tekane bira-bira perkara kang nyegah. Perkara kang nyegah itu apa? Macam-macam perkara kang nyegah. Bisa jadi karena fisik kita sudah tidak mampu, bisa jadi karena faktor keluarga, bisa jadi karena faktor kita sudah menikah, bisa jadi karena faktor dilalah gak duwe bondo, bisa jadi macam-macam. Faktor yang mencegah itu yang menghalangi kita untuk itu. Mumpung kober dan kita koberkan, inilah. Itu, mumpung kober segera kita koberkan. Waliyakhdira. Lan becik nyegah sapa muta'alim min nadri nafsihi saking ningali awak dhewe ne muta'alim bi ainil kamali kelawan ainul kamal kelawan peninggal kesempurnaan itu tidak boleh jirulu. Ya.
janganlah. Bi ainil kamali, kelawan ainul kamal. Ainul kamal itu berarti kita memandang sisi kelebihan kita. Ainul kamal itu kita menganggap diri kita sempurna. Itu. Wal istighna ilan sumuki, atau cukup, merasa cukup anil masyayikh, saking pira-pira guru, anil masyayikh, saking pira-pira guru. Kita dilarang untuk melihat kelebihan kita, dan juga kita dilarang untuk merasa cukup atas kemampuan kita dibanding dengan guru kita. Dan itu terjadi hampir banyak sekali. Misalkan alumni Pondok Pesantren Mathalul Anwar misalkan, pada saat ketemu dengan gurunya manggil bu misalkan, atau manggil pak misalkan. Kemudian setelah dia jadi orang di sana, jadi orang, dia jadi apapun itu, merasa dia lebih pintar mungkin, kemudian manggil yang dulu adalah guru-gurunya, manggil mas, manggil mbak. Nah semacam itu. Nah ini adalah salah satu adab yang tidak boleh untuk kita contoh. Itu semacam itu. Banyak alumni SIMO, banyak yang begitu. Jadi sekali lagi, yang awalnya satu level pernah diajar, kemudian jadi sama-sama teman guru, ini sudah tidak menghormati gurunya dengan tidak bosok, kemudian begejekan tidak karu-karuan, guyon tidak karu-karuan. Padahal ini adalah gurunya. Tetap harus guru kita posisikan sebagai guru. Saya sampai sekarang namanya sama guru saya, tetap saya posisikan sebagai guru saya. Orang-orang terus sok akrab karo gurune. Wah, awakmu biyen guruku, saiki sak level karo aku. Ndak boleh. Terus rumoso kene luwih pinter, kene sekolah negeri bergengsi misalkan, ndak boleh. Banyak di sini misalkan habis lulusan sekolah negeri, jadi pinter, menghasilkan, kemudian jadi guru, menghasilkan guru-guru yang guru-guru, menghasilkan murid-murid yang sangat prestasi. Tapi sampai sekarang masih menjaga adabnya itu banyak. Ya ada juga banyak. Itu. Sing gak duwe adab ya banyak. Gitu. Jadi maunya mereka jadi kayak minta dihormati dulu baru, maksud sing tua ngormati sing enom, kan ya ndak pantas, sing enom dhisik ngormati sing tua. Ojo terus domane misalnya, siapapun itu di mana saja, domane dia habis kuliah di tempat-tempat yang tinggi atau merasa dia sudah ketemu dengan orang-orang, banyak orang, kemudian merasa ngergani awake lebih besar daripada yang lain. Oh ndak bisa, ndak boleh begitu. Jadi ini dalam kitab ini ndak, namanya guru tetap guru, ndak ada guru kemudian bekas guru itu ndak ada. Karena kita sedikit banyak setelah menyerap ilmu dari beliau-beliau para masyayikh kita. Tidak boleh kita merasa cukup, kita tidak boleh kita merasa sempurna, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada para guru kita. Itu begitu. Jadi ini harus kita pedomani baik-baik. Jangan kalau nanti sudah jadi orang, kemudian kita merubah banyak hal, termasuk cara pandang kita terhadap seseorang atau guru kita. Jangan. Aku masuk guruku koyo opo, ya wis tak barno. Lek nang kene opo aku ora diulang. Loh, ora diulang itu tidak lantas kita tidak menghormati, tetap saya hormati. Saya banyak sekali, saya kan di sini sekolah hingga MTS saja, setelah itu saya mondok di Jombang. Yang di Alia-Alia itu kan banyak yang bukan guru saya, tetap saya hormati sama saya. Selaku orang tua dan selaku bahwa beliau ini adalah orang-orang yang menghasilkan banyak alumni yang baik. Itu semacam itu. Jadi ini harus kita pedomani bersama. Yang hilang dari para hampir dari para kader generasi muda itu adalah adab terhadap murid, terhadap guru,
dan juga yaitu murid terhadap guru. Sudah. Karena memang ini kita kurang 3 hari, kita buat cekak tawa-tawa ya. Tawa-tawa kok jam 11. Wasabi utawi kang kaping 7. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim ذن الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم حسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.